Halo, perkenalkan nama saya Vicky, berperan sebagai Maya. Halo teman-teman, nama saya Firman. Di sini saya akan berperan sebagai Adit. Halo teman-teman, nama aku Uyun, berperan sebagai Lia. Halo, perkenalkan nama saya Rira, berperan sebagai Buati. Hai everyone, saya Seisha, berperan sebagai Ibu Rina. Suasana siang hari di sebuah kawasan kota kecil. Suasana jalanan sepi karena masih waktunya jam kerja, otomatis semua orang tidak banyak berlalu lalang di sebuah jalanan kota ini. Deretan beberapa ruko dan gedung perkantoran berjajar rapi. Adit, Maya, dan Lia berjalan bertiga di trotoar sambil membawa tas dan buku catatan. Mereka terus berjalan melewati beberapa gedung kantor dan toko kecil. Suasana kota mulai sedikit lebih tenang saat mereka mendekati area yang dituju pada siang hari itu di sebuah kantor pegadaian. Sesampainya mereka berhenti sejenak di depan gedung kantor pegadaian yang bernama Gadai Prima Nusantara. Nah, ini dia tempatnya, kata dosen. Kita harus cari informasi langsung biar penjelasannya nggak ngarang. Waduh, jujur aku masih bingung soal pegadaian. Takut nanti pas nanya malah kelihatan bego. Santai, Dit. Justru kita kesini biar ngerti. Lagian petugasnya pasti mau jelasin kok. Ya, yang penting sopan. Kita cuma wawancara ringan, bukan ujian skripsi. Udah. Ayo kita masuk sekarang. Iya, ayo. Oke. Adit dan dua temannya, Mayang Lia, masuk ke kantor pegadaian. Mereka menuju loket yang dimana di sana terdapat Bu Ina sebagai pegawai kantor pegadaian. Bu, permisi. Kami mau tanya-tanya untuk tugas kuliah, boleh ya? Iya boleh, silakan duduk dulu. Mau tanya soal apa? Saya sebenarnya bingung, Bu. Apa sih pegadaian itu? Soalnya tugasnya harus jelas. Oke, jadi pegadaian itu tempat orang pinjam uang dengan cara menitipkan barang. Singkatnya nih, kamu butuh uang cepat, kamu datang ke sini. Oh, begitu. Jadi, kira-kira tujuannya apa ya, Bu? Untuk tujuannya simpel, Dek. Buat bantu orang yang butuh uang segera, supaya proses pinjaman nggak ribet. Terus biar barang yang dititipkan juga aman. Dan nggak bikin orang lari ke pinjaman yang aneh-aneh. Yang marak sekarang kan lagi pada pinjam ke pinjol yang belum tentu diawasi oleh OJK. Wah, jelas banget, Bu. Saya suka penjelasan yang nggak muter-muter gini. Kalau proses minjamnya bagaimana ya, Bu? Biar saya jelasin ke dosen, nggak salah-salah. Jadi prosedurnya tuh gini, kamu bawa barangnya ke sini, kemudian kami cek dan hitung berapa nilainya. Kami kasih tahu berapa uang yang bisa dipinjam. Kemudian kamu isi data dan tanda tangannya, uangnya langsung kami berikan. Dan kalau kamu sudah punya uang, tinggal ambil atau tebus barangnya lagi. Cepat banget ya, Bu. Iya, cepat. Biasanya cuma beberapa menit kok. Di luar gedung, terdapat Buati yang merupakan nasabah lama kantor pegadaian Gadai Prima Nusantara. Halo, selamat pagi Bu Rina. Saya mau ambil gelang saya ya. Pagi Bu, mari silakan. Bu, kalau boleh tahu, barang apa aja yang bisa digadaikan? Oh banyak dek, contohnya ada emas, ada HP, laptop, kamera, BPKB motor, logam mulia atau antam itu. Terus ada beberapa surat penting juga, dan masih banyak lagi. Nah, kalau saya sering nitip emas kecil, aman, nggak pernah ada masalah. Oh, berarti bukan cuma emas ya, Bu? Iya deh, betul, banyak macamnya. Lia yang dari tadi menyimak tiba-tiba memikirkan suatu hal yang membuatnya penasaran.
Bu, kalau keuntungan gadai itu ada apa aja ya, Bu? Keuntungannya banyak. Cepet nih, nggak nunggu lama. Syaratnya juga gampang. Barangnya sangat aman disimpan. Nggak perlu punya rekening bank juga. Bisa perpanjang waktu. Biayanya juga lebih terjangkau. Keuntungan yang paling penting tuh, nggak ada yang ngejar-ngejar saya nagih hutang. Jadi tenang tidur saya. Iya Bu, itu yang penting. Maya memikirkan sesuatu yang membuatnya bertanya-tanya. Bu Rina, pegadaian itu cuma buat pinjem uang aja ya? Oh enggak, masih banyak layanan lain juga. Ada gadai syariah, pembiayaan usaha kecil, tabungan emas, bayar listrik, air dan cicilan lain juga. Bisa cek nilai barang, hingga lelang dan penjualan emas. Jadi nggak cuma buat pinjam uang aja. Oh, saya baru tahu, Bu. Ternyata banyak juga ya layanannya. Iya, saya kira cuma tempat gadai emas saja. Banyak juga yang mikir gitu, padahal layanan kami makin lengkap. Adit terlihat ragu. Bu, orang tua saya bilang kalau gadai itu tanda orang lagi pepet. Apakah benar, Bu? Itu pandangan lama, sekarang gadai juga bisa jadi solusi keuangan jangka pendek yang sehat dan pasti tentunya aman. Jadi bukan cuma orang yang ekonominya sulit ya, Bu? Banyak kok pelaku UMKM juga yang pakai jasa pegadaian untuk modal cepat. Iya, bener itu. Buktinya, saya pernah pakai buat nambah modal jualan kue. Alhamdulillah balik modal. Makanya saya betah menjadi nasabah di Gadai Prima Nusantara ini. Lia terlihat merenung. Bu, tadi kan Bu Rina bilang ada yang namanya gadai syariah. Kira-kira bedanya gadai biasa dengan gadai syariah apa ya, Bu? Gadai syariah itu menggunakan akad sesuai syariat. Nggak ada bunga, hanya biaya pemeliharaan. Jadi lebih tenang ya Bu, untuk yang concern soal riba. Iya betul, prinsipnya transparan dan adil. Dulu saya juga pernah menggadaikan gelang emas 10 gram untuk pendidikan anak. Dengan prinsip syariah, tidak ada bunga dan cuma kena biaya penitipan saja. Wah, keren ya. Oh iya, di sini selain pinjam ada tabungan emas loh. Nabung mulai nominal kecil. Wah, berarti cocok buat mahasiswa juga ya, Bu? Justru itu, biar belajar investasi sejak dini, kalian kalau mau ikutan tabungan emas kesini aja. Wah, ini bisa jadi materi tambahan untuk presentasi. Saya juga nabung emas. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Saya betah nabung emas di sini. Oh iya Bu, pegadaian bantu UMKM itu bagaimana? Jadi kita membantu dengan pembiayaan usaha kecil dengan proses cepat dan juga ada pendampingan jadi agar UMKM terarah dan bisa balik modal. Iya, bener itu. Buktinya, saya pernah pakai buat nambah modal jualan kue. Alhamdulillah balik modal. Makanya saya betah menjadi nasabah di Gadai Prima Nusantara ini. Wah, jadi banyak juga ya dampaknya ke ekonomi lokal. Tepat sekali, kami ingin masyarakat agar tambah berkembang dan juga tidak terbebani. Ternyata pegadaian luas banget ya perannya. Iya ya, luas banget perannya. Informasi yang kita kumpulin tadi juga udah lengkap. Tinggal susun tugasnya aja sekarang. Semoga kalian bisa menyampaikan ke teman-teman ya, pegadaian itu solusi bukan stigma. Yang penting, bijak dalam mengelola uang. Wah Bu, terima kasih banget. Penjelasan Bu Rina lengkap sekali. Dan juga terima kasih Bu Wati atas pengalamannya menjadi nasabah di sini. Saya jadi ngerti semua bagian tugas. Iya Bu, enak banget ngobrolnya, nggak bikin pusing. Saya sudah catat semua, Bu. Makasih ya, Bu. Bagus itu, semoga dengan penjelasannya tadi dapat bermanfaat bagi kalian ya. Iya, Bu. Terima kasih. Kita pamit ya, Bu. Iya, izin pamit dulu ya Bu. Iya Bu, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan Bu Rina, atas penjelasannya dan juga pengalaman dari Bu Wati. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya.
Setelah tuntas dengan rasa penasarannya, para mahasiswa pun berpamitan sedangkan di loket Gadai Prima Nusantara hanya terdapat Bu Ina dan Bu Wati. Dan Bu Rina pun melayani Bu Wati. Oh iya, Bu Wati kesini tadi ingin menggadaikan gelang emasnya kan ya? Iya, Bu. Baiklah, Bu Wati bawa surat bukti gadai dan KTP kan? Iya, baik Bu. Ini bukti dan KTP saya. Baik Bu, setelah kami hitung, biaya tebusan gelang emasnya Ibu terdiri dari sisa pinjaman pokok, sewa modal sesuai jangka waktu, dan biaya administrasi. Total yang perlu dibayarkan adalah sesuai ketentuan. Baik, saya mengerti. Saya akan melakukan pembayarannya. Di satu sisi tidak jauh dari gedung-gedung pegadaian, para mahasiswa sedang mendiskusikan hasil dari yang dicatat dan didengarkan tadi saat Bu Rina dan Bu Wati membagikan informasi mengenai pegadaian tadi. Wah, akhirnya kelar juga ya. Jujur, aku nggak nyangka ternyata pegadaian selengkap itu. Iya, tadi aku kira cuma soal gadai emas. Ternyata ada tabungan emas, UMKM, sampai gadai syariah juga. Materi kita udah cukup banget sih ini. Tinggal susun aja. Jujur ya, tadi aku masuk dengan pikiran pegadaian itu serem. Iya, aku juga kirain tempatnya kaku dan cuma buat orang kepepet. Tapi ternyata penjelasannya runtut dan masuk akal. Dan semua prosedurnya juga jelas banget. Dan yang bikin aku kaget, ternyata pegadaian nggak cuma soal gadai emas. Betul, ada tabungan emas, pembiayaan UMKM, bahkan layanan syariah juga, dan masih banyak lagi. Iya, kalau dijelasin kayak gini, pasti masyarakat gak akan salah paham lagi. Di waktu bersamaan di loket gedung pegadaian setelah pembayaran selesai, Bu Rina yang telah berkoordinasi dengan bagian gudang penyimpanan barang untuk mengambil gelang Bu Wati. Ini Bu, gelangnya. Terima kasih telah mempercayai layanan kami. Iya, baik Bu. Terima kasih kembali. Mari Bu, saya pamit pulang ya. Iya Ibu, hati-hati di jalan ya. Setelah berpamitan kepada Bu Rina, Bu Wati pun berjalan keluar gedung Gadai Prima Nusantara. Tetapi tidak jauh dari gedung pegadaian, Bu Wati melihat para mahasiswa yang masih belum pulang. Kalian belum pulang toh? Oh, Bu Wati, iya Bu, kami lagi ngobrolin hasil wawancara tadi. Bu, kalau boleh jujur, sebelum kesini saya agak ragu sama pegadaian. Wajar nak, saya dulu juga gitu. Bu Wati, boleh cerita sedikit lagi nggak? Kenapa akhirnya tetap setia pakai pegadaian? Saya tadi lupa nggak tanya soal itu. Boleh dong. Jadi awalnya saya kesini karena kepepet modal. Tapi lama-lama saya sadar dan juga sebenarnya dikasih saran sama teman sesama pemilik UMKM mengenai pegadaian. Dia bilang pegadaian itu bukan cuma tempat pinjam uang, tapi tempat belajar ngatur keuangan. Jadi saya coba aja deh. Belajar ngatur keuangan maksudnya gimana, Bu? Ya, jadi lebih hati-hati. Saya jadi mikir, pinjam itu harus ada tujuannya, bukan buat gaya hidup. Ini pas banget sama pesan literasi keuangan, Bu. Bu Wati, cerita Ibu bikin kami jadi lebih paham dari sisi nasabah langsung. Iya Bu, tadi dari penjelasan Bu Rina dapat teori, dari Ibu dapat pengalaman nyata. Nah itu, kalian sebagai mahasiswa penting banget nih ngerti kayak gini, biar nanti nggak gampang salah ambil keputusan soal uang. Saya jadi kepikiran, nanti kalau sudah kerja, pengelolaan keuangan itu penting banget kan ya? Nah, betul nak, jangan nunggu kepepet baru belajar. Sekarang saya paham, pegadaian itu bukan soal butuh uang, tapi soal solusi. Dan juga soal tanggung jawab keuangan. Dan literasi, biar nggak salah langkah. Saya senang dengarnya.
Semoga ilmu hari ini bermanfaat buat kalian. Kalau begitu, Bu Wati duluan ya. Soalnya lagi buru-buru nih mau jemput anak saya. Iya, Bu. Iya Bu, hati-hati di jalan ya Bu.